Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Madrasah, Bapak Kader Syafiq, kepada anak-anakku semua peserta didik baru MANU Tamrinul Ulam. Halo, apa kabar? Apa kabar? Semoga semuanya baik-baik saja dan tetap diberi kesehatan sehingga dapat mengikuti Matsama ini dari awal hingga akhir. Perkenalkan, ini nanti kalian bersama saya sendiri, itu namanya Dwi Anissa Hayati. Ini nanti menyampaikan sedikit materi tentang Matsama, yaitu materinya yang berjudul bernalar kritis atau berpikir kritis. Itu nanti silakan kalian tonton video yang akan ditayangkan, amati, kemudian analisis serta kalian simpulkan. Itu silakan ditonton dulu. Gimana sih cara biar kita bisa berpikir kritis? Dalam video ini, 1% mencoba mentranslate dan mengadaptasi salah satu kuliah dari Jordan Peterson, seorang psikolog klinis dan profesor terkenal dari Amerika Serikat. Kalau lo belum tahu apa itu 1%, kita adalah startup yang pengen ngajarin hal-hal penting yang saat ini belum diajarkan di sekolah konvensional. Mulai dari relationship sampai dengan personal finance dan juga hal-hal lain yang menurut kami penting untuk diajarkan di sekolah. Gratis di YouTube. Di video kali ini, lo sedang ada di segmen pembelajaran tentang materi critical thinking and logical reasoning. Oke, mungkin sekian intronya. Enjoy the video. The Best Way to Learn Critical Thinking oleh Jordan Peterson. Cara terbaik untuk mengajari orang cara berpikir kritis adalah dengan mengajari mereka untuk menulis. Hal ini karena menulis dan berpikir itu hal yang sebetulnya tidak jauh berbeda. Dalam proses membuat tulisan, dosen itu sebetulnya memiliki tugas yang cukup berat mengajari mahasiswa. Contohnya gini, sangat mudah untuk memberi nilai kepada mahasiswa yang tulisan esainya bagus daripada yang tulisannya jelek. Karena ya dosen harus menjelaskan bagian mana yang salah pada esai mahasiswa tersebut, dan ini adalah hal yang sulit. Karena setelah menjelaskan, dosen juga harus mengajarkan pada mahasiswa tersebut agar dapat berpikir dengan baik. Tapi ketika mahasiswa sudah mengerti caranya menulis, maka mahasiswa tersebut akan mampu berpikir dengan kritis. Dan orang yang bisa menulis dan berpikir kritis, itu adalah orang yang bisa melakukan segala sesuatu secara efektif. Itulah hal yang membuat kita menang dalam pertarungan. Itu yang membuat kita unstoppable dalam menghadapi semua rintangan dalam. Makanya, saya kadang kesal dengan sistem pendidikan yang ada saat ini. Karena universitas dan dosen tidak pernah memberitahu kepada mahasiswa kenapa mereka harus belajar menulis. Mahasiswa itu belajar menulis supaya mereka bisa berpikir kritis. Sayangnya, universitas tidak pernah memberitahu hal tersebut. Dan hal yang terjadi adalah ya mahasiswa menulis hanya agar lulus kuliah dan dapat nilai bagus. Padahal esensi dari menulis sendiri bukanlah itu. Berpikir kritis adalah senjata terbaik yang bisa kita berikan kepada seseorang. Orang-orang sukses yang ada sekarang itu semuanya adalah pemikir kritis. Dan kalian pasti gak akan mau berdebat sama mereka. Apalagi tanpa persiapan. Ya karena mereka hebat dalam berpikir dan akan membuat kita terlihat bodoh ketika kita tidak memberikan argumen yang baik. Dan kalau kalian bisa berpikir kritis, bisa memformulasikan argumen secara runut, dan bisa ngasih penjelasan yang baik saat menjelaskan ke orang lain, ya duit akan secara otomatis ngalir ke dompet kalian. Orang-orang tuh akan ngasih kalian duit dan juga opportunity. Inilah alasan kenapa kita semua perlu jadi sarjana. Inilah alasan kenapa universitas ada. Untuk mengajari kita semua bagaimana caranya berpikir kritis. Makanya, saya suka bingung. Demikian video yang sudah kalian lihat, kalian amati. Saya yakin sedikit banyak kalian punya gambaran tentang materi bernalar kritis, berpikir positif. Jadi semoga kalian selalu mempunyai pemikiran yang kritis, tapi juga positif gitu. Terus juga untuk menambah semangat kalian, saya sampaikan sedikit manfaat membiasakan diri berpikir kritis. Antara lain, yang pertama, memiliki banyak alternatif jawaban dan ide kreatif, yaitu kalau kalian mempunyai istilahnya ditanya itu mempunyai pemikiran yang jernih dan juga rasional, selalu ada ide-ide kreatif. Yang kedua,
mudah memahami sudut pandang orang lain. Jadi tidak egois, selalu memikirkan pemikiran dari sudut pandang orang lain atau teman kita atau yang diajak bicara. Yang ketiga, menjadi rekan kerja yang baik ketika kalian bekerja kelompok atau bekerja di suatu instansi ataupun di kelas bersama-sama teman kalian, itu menjadi teman kerja yang baik, rekan dan bisa bekerja sama dengan baik. Yang keempat, lebih mandiri dalam artian tidak selalu menggantungkan orang lain, karena kita selalu mempunyai pemikiran-pemikiran yang kreatif tadi. Terus yang kelima, sering menemukan peluang-peluang baru, karena yang mempunyai selalu berpikir kritis tadi pasti mempunyai ide-ide atau hal-hal yang kreatif. Kemudian yang keenam, meminimalkan salah persepsi. Dalam artian ini adalah kadang kalau kalian ngobrol dengan orang atau pendapat orang lain, biasanya kita memikirkan pemikiran sendiri. Karena itu biasanya salah persepsi. Nah itu biasanya salah mengartikan apa yang dibicarakan oleh orang lain. Itu. Yang ketujuh atau yang terakhir, tidak mudah ditipu, karena kalian selalu mempunyai pemikiran-pemikiran yang jauh ke depan, pandangan ke depan, tidak langsung nah itu menggiurkan, langsung mudah ketipu. Itu demikian yang dapat kami sampaikan.